Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari Bapak Ibu sekalian kita membuka pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mengingatkan kepada diri saya dan kita semua satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memperingerengi Floridi Madangi mengingatkan kita semua dengan ayat Allah surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak ada penciptaan, tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali adalah melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hidup kita ini adalah melakukan penyembahan. Kenapa kita mengingatkan ini? Karena ada di ayat lain di surah Al-A'raf itu juga mengingatkan kita. Karena banyak orang lalai dengan menyembah Allah. Ada kelalaian sehingga kehidupannya tidak merasa bahwa dia adalah hamba Allah yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu dalam surah Al-A'raf itu alladzina takhazu dinahum lahwa wa la'iban. Itu ada orang menjadikan kehidupan ini atau menjadikan agama ini taman ini mengaku nih salah, tapi dia menjadikan kehidupan beragamanya itu laibun lahun wa laibun. Agak macule-cule nih, dianggap sendaguro saja, cerita-cerita biasa. Agama ini dianggap suatu persoalan yang ringan-ringan saja. Dia perlu detona, kalau perlu tidak usahlah terlalu banyak dicerita ini agama ini. Ini agama ini hanya permainan-permainan biasa saja. Jadi, nah orang seperti ini ternyata wa gharratuhumul hayatud dunya. Ini sudah kena tipuan dunia. Nah, jadi orang yang malas kalau kita cerita Al-Quran, cerita hadis, cerita persoalan Islam, alergi. Nah, ini tidak mau. Ya dianggap aja bawaan aja. Kenapa itu lebih cerita? Ayat Al-Quran itu satu saja kita baca, ya mereka tidak mau mendengarkan. Falyawma nanshahum kama nasu liqa'i yaumihim hadza. Di hari kiamat itu nasahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, itu dilupakan. Dalam pertemuan nanti kita dengan Allah itu akan terlupakan. Orang seperti ini akan terlupakan karena wa kanu bi ayatina yajhadun, karena dia mengingkari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi peringatan ini sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pertama kita bahwa hidup kita ini adalah menyembah Allah. Kemudian kita jangan anggap enteng-enteng saja, main-main saja kehidupan ini. Selagi kita beragama Islam, ya jangan dianggap main-main. Tapi ini adalah keseriusan hidup. Keseriusan hidup. Kalau Kiai Ahmad Dahlan itu memberikan ilustrasi itu bahwa manusia itu ibaratnya dalam sebuah sumur, irsidi sidya bujung itu akan jatuh. Kakinya sebelah sudah masuk di sumur itu,
kemudian di bawah sumur itu ada ular berbisa yang menunggu, dia mau naik juga tidak bisa. Kalau dia turun akan habis dimangsa dengan ular besar. Inilah kondisi umat yang tertipu. Nah, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dalam pertemuan kita dengan Allah insya Allah pasti akan ketemu. Ya, makanya di ayat surah Al-Kahfi itu mari baca kuan di Jumai. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin pertemuannya dengan Allah, dengan Rabb-nya, maka dengan amalan saleh. Dia harus dengan amal saleh, dan dia tidak menduakan Allah, tapi dia mentauhidkan Allah. Aina romatu. Jadi pasti kita ketemu dengan Allah. Nah, pertemuan inilah yang kita mau rencanakan, ketemu dengan Allah dengan amal saleh dan tidak mensyarikatkan Allah. Nah, ini peringatan ini. Kenapa ini peringatan jamaah sekalian? Karena ini manusia napuji sepidi memang ini terpetahui puji sepa alasan. Ada sajalah alasan itu. Tapi kalau alasan-alasan kehidupan dunia ya kira-kira itu nomor gaga. Tapi kalau alasan-alasan terhadap kehidupan akhirat kita ini cede-cede magi dimusum bipung Allah Ta'ala. Oh sibuk kak, kenapa kamu tidak mau dengarkan itu firman-firman Allah yang dibicarakan, sunnah-sunnah Rasul yang dibicarakan, macam mengkelingi. Sibuk kak ya, merepa kak ya, degawat tuku. Rupa-rupalah alasannya, cari alasan. Saya banyak sekali kerjaanku karena saya mungkin pejabat kak, atau penguasa kak, atau saya manajer dan sebagainya. Saya terlalu sibuk, tidak ada lagi waktu untuk bisa. Nah, ini dianggap main-main oleh Allah. Tomat culi-culi ya nasib Allah Ta'ala dalam kehidupan agamanya. Ada lagi menyatakan karena saya ini hanya bekerja karyawan kecil ya, saya melayani Tuhan saya dan sebagainya. Mereka kasih degawat tuku. Saya tidak bisa sujud, saya tidak bisa mampu lagi mendengarkan firman-firman Allah yang dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan, tidak ada lagi waktu. Tapi kalau hal lain yang kamu waktunya ya, tapi kalau dalam hal begini tidak ada waktu. Ada lagi yang selalu bilang, empat dia jeku, empat dia uluku, malasa kak. Serupa-rupa lah alasannya. Apa saja, mungkin sakit. Ada juga yang menyatakan, saya ini kan miskin kasihan ini, jadi saya pergi harus banting tulang, harus cari uang siang dan malam. Ini saya tidak sempatlah bersujud kepada Allah. Nah, inilah yang di dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada sebuah hadis diceritakan di situ bahwa anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'atin anfus. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa itu nanti ada orang, engkau apa tahu, ada 4 orang dihujah oleh Allah di hari kemudian. 4 orang ini dihujah, maksudnya dihujero ipodangi matu makar makwe melumpi malalasan. Kenapa kamu tidak sembah saya dulu? Kenapa kamu tidak pelajari itu ayat-ayat saya? Kenapa kamu kalau diperdengarkan kamu bahkan tidak mau mendengarkan ayat-ayat saya? Ya, itulah cari alasan. 4 tipe manusia ini cari alasan-alasan. Jadi fayahtajjullahul azim, maka dia Allah itu yang azim itu menghujah. Jadi dia agak senang istilahnya roh. Kalau dia beri alasan kayak begini, tidak ada alasanmu. Nah, apa hujahnya Allah? Jadi fayahtajjullahul azimu alal aghniyai. Nah, yang pertama dihujah orang kaya. Ya, orang kaya ataukah orang ya penguasa, yang penguasa itu. Apa hujahnya Allah? Bisulaimana ibnu Daud alaihi wassalam. Jadi dihujai, maka dikuasa ngisugi alemu. Kira-kira kalau kamu menganggap dirimu kaya, Nabi Sulaiman lebih kaya dari kamu.
siaga tomi waram param miko. Ya, kira-kira begitu. Allah itu nanti menanya, kamu tidak mau sujud karena kamu urusi anuku puang, urusi anuku puang, urusi anuku puang, urusi semua hartaku urus puang. Maka Allah menghujat dia dengan seperti Nabi Sulaiman. Dia hanya menyatakan Nabi Sulaiman itu hamba Allah, Nabi Allah yang diberikan kekuasaan sangat, penguasa bumi pada saat itu terbesar. Kemudian diberikan kekayaan yang sangat banyak. Ibu dayang kata, siaga mi kuanumu, ya kira-kira makor. Siaga mi waram paramu, siaga mi kekuasaanmu. Pasukannya Nabi Sulaiman itu termasuk jin, termasuk binatang-binatang. Dia bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan. Ya, bayangkan Ratu Balkis yang begitu hebat bisa dipindahkan istananya ke tempatnya Nabi Sulaiman oleh seorang alim Ifrit Yerojingero, itu diperintah oleh Nabi Sulaiman. Jadi kira-kira maka dipunggal Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, kekayaan kamu itu kira-kira lebih banyak daripada Sulaiman. Kayakulallahu ta'ala lahum lima taraktumul ibadata, tapi kamu masih sempat meninggalkan ibadah kepadaku. Kamu masih sempat tinggalkan ibadah kepadaku. Musalai ibadai, musalai musumpaka. Padahal kalau bicara harta, Nabi Sulaiman lebih banyak. Bicara kekuasaan, Nabi Sulaiman lebih tinggi kekuasaannya. Kumasa ngelemu kira-kira hanya punggawa-punggawa kok dan sebagainya, apakah itu presiden, gubernur sebagainya, taruhlah begitu. Nah, kamu melakukan kesombongan tidak mau bersujud kepada Allah, ya maka dihujani. Iku siaga tomi kira-kira kamu berapa saja dari segi harta, berapa saja hartamu. Nah, kamu sibuk sekali. Lahum lima taraktum al ibadata fa in qalu nahnu masguluna bil amwal wa bil mumlakah. Qala lahumullahu fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakatin Sulaiman wa ayyu mali aktsaru min mali wa huwa lam yatrakul ibad. Jadi kira-kira makoro. Jadi Allah ini memberikan jawaban, karena mengapa kamu meninggalkan ibadah? Ya, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Kalau dia menjawab, udah pasti cari alasan manusia. Si Allah ni matu punggal lata alasan hadese ye, malamu pialasa sibuk ke puang. Dega watukku puang. Maka di situ dikatakan dia menjawab, saya disibukkan dengan harta dan kerajaan. Saya disibukkan dengan harta dan kerajaan. Maka tadi Allah mengatakan, manakah kerajaan yang lebih besar, kerajaanmu atau kerajaan Nabi Sulaiman? Kira-kira melumpuh kekuasaanmu Nabi Sulaiman atau kamu yang lebih besar? Artinya ternyata lebih besar Nabi Sulaiman daripada ya kita ini yang di belakang. Kemudian ditanya lagi, ya manakah harta yang lebih banyak daripada hartanya? Ya kau masih ngelemu tulusogi tulumaga sendiri, mana lebih banyak hartamu dengan harta Nabi Sulaiman? Kemudian di situ, sedangkan dia tidak pernah. Nah, di sini dikatakan di sini wa ayyu mali aktsaru min malihi. Jadi mana yang lebih banyak hartamu dengan harta Sulaiman itu? Wa huwa lam yatrukil ibadati. Padahal Nabi Sulaiman itu tidak pernah meninggalkan ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dokulino mega makoro sampai ketemu Allah masih beralasan sibuk ke puang, deule puang, manu ke puang. Tapi cuma satu hujahnya Allah, orang yang seperti begini, orang kaya dan orang yang punya kedudukan, dihujah satu dengan Nabi Sulaiman. Poco nih, dia negate na, kare tuang apa di? Ya, megangi orang pernah Nabi Sulaiman, banyak kekuasaannya lebih banyak dari kita. Kenapa kita tidak mau bersujud? Nabi Sulaiman itu betul-betul adalah nabi yang kaya dan sebagainya. Jadi pertama ini adalah orang yang pertama adalah orang kaya tapi sibuk dengan hartanya dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hujahnya dihujah dengan Nabi Sulaiman. Kemudian orang yang kedua, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtajjullahu wa yahtajjullahu 'alal abidi bi Yusufa
Dihujjah, ada orang pada saat nanti ketemu Allah dihujjah dengan Nabi Yusuf. Dihujjah dengan Nabi Yusuf. Kai yaqulallahu ta'ala lahum lima taraktumul ibadah. Ipodangiro dari Allah ini menyatakan agatosiku nademu sompe pungalah ta'ala, kamu kenapa tidak menyembah Allah, kamu kenapa tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in kalau nahnu masguluna bihidmatin sadatina, kami sibuk melayani tuan-tuan kami karena pekerjaan kami adalah karyawan, pekerjaan kami adalah pelayan-pelayan. Jadi angkat matiro itanai ku pungalah ta'ala magi na demu sumpaka magi na maputuku beribadah. Kenapa kamu malas beribadah? Kenapa? Ambil lagi alasan, ya Allah saya ini pekerjaanku ke sini ya karyawan pasuruh mak, disuruh-suruh mak kasih, suruh-suruh mak, saya melayani tuan saya, macet gay kok diulayani, alasannya begitu. Maka dihujah dengan apa? Dengan Nabi Yusuf. Qalallahu lahum abdi Yusuf. Allah berkata hamba Yusuf itu juga hamba atamu toib tahta azizi Misra wa mraatihi, dia adalah budak dari seorang raja Mesir pada saat itu di Mesir itu dan perempuannya. Biasa kita mengkelingero waktu Nabi Yusuf itu dibuang di agaan pernah kita ceritakan, dibuang di sumur, kemudian didapatkan oleh pedagang, diambil. Kemudian sampai di pasar ternyata tidak dibutuhkan Nabi Yusuf ini, dijual lagi kembali. Maka ada yang beli, kemudian dibawa ke, ada orang yang mengambil anak begitu kira-kira. Ibawa lo ke sana. Dia di situ jadi pelayan. Ya, sampai-sampai istri ada mengatakan Perdana Menteri Mesir pada saat itu, itulah yang jatuh cinta kepada Yusuf, sehingga dia bisa menggoda Yusuf. Maka di situ ada kaidah hukum itu berlaku, dikatakan kalau bajunya Yusuf robek di bagian depan berarti Yusuf yang salah, kalau bajunya robek di bagian belakang berarti Yusuf yang benar. Nah, ternyata diperiksa, hasil pemeriksaannya bajunya Yusuf robek di bagian belakang, berarti Yusuf melu lari lagi keteng bajunda, ditarik bajunya. Jadi dikatakan begitu bahwa Yusuf juga kalau Allahu lahum abdi Yusuf tahta azizi Misra wa mraatihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Tapi Yusuf juga mengabdi kepada tuannya, mancajiata mutoi, tapi lam yatrukil ibadah, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Ya kira-kira ipodangir mau tu pengalat Allah napa ko jiman cajiata na dia namilo sumpah ka tadi itu orang kaya, napa ko ji sogi canu sumpah ka, napa ko matandri pangkamu canu sumpah ka. Sebaliknya ini napa ko mancajiata karyawan ring alasanmu saya layani tuanku, saya layani ini, saya layani ini, nah, dan sebagainya. Nah, jadi orang kedua ini mengambil alasan sibuk melayani tuan, sibuk menjadi pelayan, sibuk menjadi budak melayani majikannya sampai dia melupakan ibadahnya. Maka inilah ditegur oleh Allah bahwa Yusuf itu adalah budak yang berada di bawah penguasaan Raja Mesir dan istrinya. Nah, tapi meskipun beliau itu sibuk melayani, tapi tetap dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kung kapajaga toko alasannya sibuk kasih macam bajikaku, tetap salat. Angka kuli bangunan agak seneri peringatannya masem tetap masem pajang dia nak cuma kedeh manu ka mana milih dan sebagainya, tidak boleh ya, meskipun dia karyawan atau dia kuli dan sebagainya, tetap dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ketiga jemaah sekalian, jadi sudah dua orang mengambil alasan tadi ini, orang kaya, orang punya kedudukan, dan yang kedua tadi adalah orang yang mengaku sibuk karena apa tadi? Karena pekerjaan sebagai budak atau karyawan. Wa yahtajullahu 'alal marda bi ayyubah.
Engkau tahu na puji mala alasa dena melu sampai pun Allah Ta'ala. Ada orang tidak mau menyembah Allah itu karena malasaka, saya sakit, padi ajeku, mapadi anuku, saya sakit begini. Sampai dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Dia jadikan alasan-alasan sakit. Jadi wa yahtajullahu 'alal marda bi Ayyuba, tapi dia dihujjah dengan Nabi Ayyub. Hujjahnya adalah Nabi Ayyub. Kenapa mesti Nabi Ayyub? Ka'ayyakulallahu ta'ala lahum, maka dia bertanya kepada mereka itu, ya ketika ditanya orang-orang tadi ini yang maka dia malasaka dan sebagainya, lima taraktumul ibadata, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Kenapa mesti kamu tinggalkan ibadah? Kira-kira mari jadi dia mas sempajang. Salat itu wajib. Tidak ada istilah kamu sakit tidak sakit harus salat. Jadi kata biasa kalau kejuk-kejuk ke rumah sakit, ya perlu peringatkan keluarga ini. Perlu diingatkan orang-orang keluarga kita. Terutama kalau kita pergi menjenguk orang sakit. Itu kalau kita pergi menjenguk orang sakit biasa kita tanya-tanya, permuki mas sempajang. Nah sama pedi januku, engkau mana di impusku, engkau mana aku. Ini kita perlu kasih, tolong dibantu, tolong tak bantu kasih keluarga tak. Maka dia tetaki mas sempajang. Pamiga tu alasanat, temina nasang, iketeter ka, macaripa ka, rupa-rupa alasannya. Nah harus tetap dia harus salat. Apa makinya wamupi? Dia harus salat. Maka kita bantu ini, dibantu bagaimana caranya. Ya kalau perlu Pak Guru matayamu kasih Pak Guru. Jadi itu kanjana kalau kita pergi menjenguk orang sakit, ya kita lihat itu kondisinya. Jangan sampai orang sakit yang ada di tempat itu ya saling biar matayamu kasih itu napahangi, akhirnya sholatnya ketinggalan. Ini kerugian besar. Nah sudah malalin ya alasan. Apalagi memang kumakutu memang dimasempajang angkanya alasan manuka ya. Ini yang jadi bisa kita keluarga kita, kalau kita siapa sahabat, kalau kita pergi menjenguk ya tolong disampaikan. Kadang ijur tak pudangi manumuki ga masempaja muki ga. Yupan maka saya tidak salat, ya dibantu, tolong dibantu, kasihan dia itu. Tolong dibantu bagaimana dia melaksanakan salat. Apa kata pahaman moja itu fikih salat orang yang sakit. Jadi ka'ayyakulallahu ta'ala lahum, kepada berkata Allah kepada mereka, lima taraktumul ibadah fa in qalu nahnu marda'an, magi na musalla ibadamu, kenapa kamu tidak mau beribadah? Maka dia katakan nahnu marda, kami sakit ya Allah. Malasaka ya Allah, malasaka pun saya sakit ya Allah. Kalau Allah berkata lahum abdi, kepada abdi Ayyub, ya atanna pungalat itu Ayyub marida maradan sadida. Iro Nabi Ayyub nasang itu, Nabi Ayyub adalah seorang hamba yang penyakitnya penyakit yang paling keras, tidak ada lagi penyakit di atasnya. Jadi dalam Al-Quran itu diceritakan tentang Nabi Ayyub, itu dia punya penyakit marida maradan sadida, penyakit yang tidak ada lagi di atasnya dan tidak akan dialami oleh manusia. Dia naga matu mengalami lasa pada lasarna Nabi Ayyub tidak ada lagi. Ya kita penyakit kita ini kecil-kecil saja ini, kecil-kecil kita penyakit. Apalagi alat medis sudah banyak sekali. Ya ini alawatan operasi ki, megan kupuri operasi. Maka nih operasi aga usus buntu, usus turun, atau prostat. Ya kumakunrei tapali sobo bawa masuk si ikuti si anakna. Banyak sekali, sudah canggih sekali alat diciptakan ini diperlihatkan oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qala Allahu lahum abdi Ayyub marida maradan syadida. Nabi Ayyub nasangir penyakitnya sangat paling keras di antara seluruh penyakit manusia. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tapi dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi kongkan makor sudah surat tamat ya kita bantulah memberikan pencerahan aja kasih aja mas malas aku mas sempaja kok sehat aku tuh mas sempaja kok aja maka dalam men retekan aku diulis sujud ya misalnya ada begitu ya saya tidak bisa sujud mapadi aja aku karena asam urat saya tidak bisa berdiri ya kita dorong terus laksanakan salat
Nah, sumpah kita temu sumpah pun Allah Ta'ala. Jangan mengambil alasan-alasan bahwa Anda itu sakit. Jadi Allah menghujjah dengan Nabi Ayub. Jadi terlalu di Nabi sebagai hujjah. Nabi Sulaiman orang kaya dan orang punya kedudukan. Nabi Yusuf adalah budak atau pembantu rumah tangga, pembantu toko, bekerja di toko yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah orang yang sakit. Kemudian terakhir jamaah sekalian, wa yahtajullahu 'alal fuqara'i bisa. Allah menghujah orang miskin. Pangkat itu merepet itu mempedi itu nama pedi itu nadi milik sujud pun Allah Ta'ala la ilaha illallah. Ada sebagian kita begitu. Mempedi ke setengah mati kalau saya tidak cari uang siang dan malam, kalau saya tidak pergi bekerja, saya tidak bisa makan. Maka karena kemiskinan saya, anak saya sekian, keluarga saya sekian, tidak usah itu sujud kalau pun Allah Ta'ala. Dia matu anak nuruntu matu papidalek na pun Allah Ta'ala. Saya tidak bisa dapatkan uang kalau saya sibuk dengan ini misalnya. Nah, maka dihujah orang begini. Ayo to kasih sia matu le hujah ko. Wa yahtajullahu 'alal fuqara'i bi Isa. Hujahnya Nabi Isa. Ada yang riwayat menyatakan Nabi Isa itu punya pakaian 3. Terlebih baju Nabi Isa. Berarti apa dia sugi-sugi mana muki. Apa makai ke baju tak? Bahkan megumpul Allah mari dan tak pakai. Onregana ro pasal apa lagi? Angka ni pakaian dinese, angka ni pakaian ibage lo darae, angka ni pakaian olahragae, angka ni pakaian lemas sempajang, angka ni pakai batik rupa-rupa aja makai ke baju tadi. Nabi Isa kata itu konon cuma 3 bajunya. Itu dipakai bergantian. Terlebih baju turun pakai. Dia artinya kalau ukuran kemiskinan ada pada Nabi Isa. Tidak punya harta ditinggalkan. Ya, bahkan dari menyatakan tidak punya istri. Jadi orang kemiskinannya itu adalah dicontohkan Nabi Isa. Kayakulallahu ta'ala lahum. Kemudian Allah ini bertanya kepada mereka orang-orang yang miskin tadi ini. Lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu tinggalkan ibadah? Kira-kira kau bahasa kini magina dia puasa, magina dia sempajang, ya, magina dia membantu. Kenapa kamu malas mendengarkan Al-Quran, malas mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, malas bergaul dengan orang-orang saleh tulolem masapadu, kira-kira begitu. Fa'in qalu nahnu masguluna bimasyaqqatil faqri. Kemudian maka dia akan menjawab begini, kami sibuk dengan masyaqqah bimasyaqqatil faqri. Acipiran kasih siku sempitnya kemiskinan kami ya Allah. Jadi kami tidak sempat lagi beribadah. Kasih silat lagi, miskin sekali kami nih ya Allah. Orang asan kami masih mencari uang. Orang asan masih mencari makanan. Kemudian ditanya lagi mereka, qalallahu lahum abdi Isa afkaru man fil ardi. Maka dia Nabi Isa adalah orang yang paling fakir di bumi ini. Jadi yang kumpa kira-kira kalau kasih Nabi Isa menurut hadis ini dikatakan bahwa yang termiskin di dunia ya bukan Hamdana Tete lagu dandu itu itu bukan Hamdana Tete, akulah orang termiskin di dunia, tapi ini dikatakan Isa adalah orang yang termiskin, yang paling fakir di dunia ini. Jadi katakan sini qalallahu lahum abdi Isa afkaru man fil ardi. Afkaru man, jadi kata afkaru paling miskin fil ardi. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Tapi dia semiskin-miskinnya Nabi Isa, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iro alasang-alasangnya mati pakai kulino, ibelumumpi bawa matu ku akhirah den atau siruntu ang kemana na jawabannya. Jadi ko pertama tadi to sogi tulu sibu to mega jabatan na sibu de nama sompolo pun Allah taala akan dihujah dengan Nabi Sulaiman. Kemudian orang yang apa tadi, yang pekerja pembantu itu dihujah dengan Nabi Yusuf. Orang yang suka sakit, alasan-alasan sakit dihujah dengan Nabi Ayub. Kemudian orang yang merasa miskin
Ternyata Nabi Isa hujahnya dialah yang termiskin di dunia. Ya kira-kira begitu Bos sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menyampaikan pencerahan ini kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, peringerangi maka tidak ada lagi alasan di hadapan Allah. Di dunia masih bisa milih alasan, tapi di hadapan Allah di hari kemudian itu tidak ada. Maka kita jangan main-main melakukan kehidupan ini. Kita fokus ibadah. Khalaqtul jinna wal insa illa liyal budun. Kita betul-betul ciptakan Allah untuk menyembah kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.